Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran PPKN materi kali ini, silahkan kalian perhatikan presentasi yang akan Bapak tayangkan di YouTube. Ya, perhatikan dan kalau perlu ditulis ya, silahkan. Nasional atau SPN menuntut Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang atau Perpu atas revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Masa menilai revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak berpihak kepada kaum buruh. Karena di dalam undang-undang ini masih adalah masalah substansi maupun regulasi. Substansinya memang ada pasal yang substansinya banyak pelanggaran hukum yang sampai sekarang tidak jelas
saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Pada sidang majelis yang terhormat ini, saya ingin menghadirkan kembali semangat yang menyala di hati para pejuang kemerdekaan 74 tahun yang lalu, bahwa Indonesia adalah rumah besar kita bersama. Hanya mungkin terwujud jika kita bersatu, jika kita mau bersatu. Bersatu untuk mencapai satu tujuan, bersatu untuk bergerak di jalan perubahan, bersatu dengan penuh optimisme menatap masa depan. Semangat itulah yang mengantarkan Indonesia menjadi negara yang merdeka, negara yang berdaulat, yang berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Sekarang ini kita menghadapi tantangan yang berbeda, tetapi semangat itu harus terus menyala di hati kita semuanya. Kita berada di era di mana dunia berubah dengan sangat cepat, tetapi kita tidak boleh kehilangan bintang penjuru. Kita harus berani menerima era keterbukaan sejagat, tetapi kita tidak boleh kehilangan persatuan dan persaudaraan. Kita masuk dalam era kompetisi antar negara yang semakin sengit, tapi kita tidak boleh berhenti berkreasi dan berinovasi. Visi yang sama juga harus hidup dalam kerja kita semuanya, di semua lembaga negara. Check and balance antar lembaga negara sangat penting, tetapi harus berada dalam bingkai yang sama, satu visi besar Indonesia maju. Saya yakin dalam bingkai visi yang sama, kita makin kuat, kita makin solid dan menjadi pemenang dalam kompetisi global. Tidak ada jalan lain bagi kita semua selain meninggalkan cara-cara lama dan beradaptasi dengan cara-cara baru. Kita butuh terobosan baru untuk menjawab harapan rakyat yang makin meningkat. Kita butuh lompatan-lompatan kemajuan untuk meningkatkan kepercayaan dan kecintaan rakyat. Kita butuh karya-karya nyata agar lembaga-lembaga negara menjadi institusi yang kuat dan berwibawa. Untuk menjadi kuat, kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Ego lembaga harus diruntuhkan sehingga karya-karya baru dapat diciptakan bersama-sama. Ego sektoral yang terkotak-kotak tidak relevan lagi dan harus ditinggalkan. Kolaborasi dan sinergi antar lembaga harus ditingkatkan. Saya mengajak semua lembaga-lembaga negara untuk membangun sinergi yang kuat guna menyelesaikan tugas sejarah kita, mendukung lompatan-lompatan kemajuan untuk mengentaskan kemiskinan, menekan ketimpangan dan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, bergandengan tangan menghadapi ancaman intoleransi, radikalisme dan terorisme, serta ikut melahirkan lebih banyak lagi SDM-SDM unggul yang membawa kemajuan bangsa. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Lorote, esok hari kita merayakan 74 tahun Indonesia merdeka. Kita patut bersyukur di tengah berbagai tantangan dan terpaan badai sejarah. Indonesia sebagai rumah besar kita bersama tetap berdiri kokoh. Indonesia berdiri kokoh karena kita memiliki fondasi yang sangat kuat, Pancasila. Pancasila adalah dasar negara, bintang penjuru sekaligus pemersatu kita semuanya. Dalam rumah besar ini, semua anak bangsa bisa berkarya, bisa bergerak, bisa berjuang untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita kita bersama. Perbedaan juga bukanlah penghalang bagi kita untuk bersatu. Dengan berpegang teguh pada semangat persatuan Indonesia, rumah besar kita tidak akan runtuh, tidak akan ambruk, tidak akan punah, tetapi justru berdiri tegak, bukan hanya untuk 100 tahun, 500 tahun, tapi insya Allah untuk selama-lamanya. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
harapan kita adalah dengan impres tersebut Bapak Presiden, dari Pak Mendagri juga kami laporkan, terima kasih Pak Mendagri sudah langsung membuat surat edaran kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota. Namun perlu kami sampaikan dengan secara terhormat, mohon maaf nuhun sewu Bapak Presiden, belum semua bupati mengikuti ini. Jadi masih ada satu gubernur juga yang belum. Kemarin saya sengaja bilang bahwa mohon maaf, jangan sampai ada bupati yang merasa seperti presiden. Ini bahaya juga karena Presiden Republik Indonesia cuma satu, namanya Insinyur Haji Joko Widodo. Yang lainnya nggak boleh merasa seperti presiden. Terkait dengan hal tersebut, di akhir daripada laporan kami ada 3 rekomendasi Bapak Presiden. Kemarin kami sudah rapat dengan mereka sampai dengan malam. Baru kali ini BKPM rakor pakai komisi-komisi seperti di HIPMI Bapak Presiden. Jadi kita buat, selama ini kan kebijakan pemerintah pusat selalu dipaksakan ke daerah. Kadang-kadang kita tidak pernah mengerti apa maunya daerah. Kami minta mereka, kami rapat di sini, sekalipun anggarannya kecil tapi mereka SPPD-nya banyak kelihatannya. Jadi kami rapat sama mereka Bapak Presiden, rapat komisi-komisi, melahirkan ada banyak poin, tapi ada 3 poin penting yang harus kami sampaikan. Yang pertama Bapak Presiden, mereka ini merasa seperti anak tiri di bangsa ini. Kemarin saya sudah sepakat bahwa saya akan jadi juru bicara untuk DPMPTSP. Kenapa anak tiri? Dinas lain, departemen lain ada daknya untuk kabupaten kota. DPMPTSP yang tugasnya berat, menyelesaikan investasi, mengurus izin, itu nggak pernah ada daknya Bapak Presiden. Dan begitu saya menyampaikan tidak ada dana daknya, Ibu Menko Sri Mulyani langsung ketawa tersipu-sipu di atas. Mudah-mudahan ada kabar baik untuk teman-teman. Kalau untuk provinsi Bapak Presiden, kami sudah kasih dana dekon. Kemarin Ibu Menko kasih kami dana tambahan, kami langsung alokasikan kepada provinsi. Jadi BKPM pusat dananya kecil dan tidak mengelola dana, kita serahkan kepada daerah. Yang kedua, Bapak Presiden, mohon kiranya ada ya secerca harapan baru lah agar mereka ini ada punya tanda-tanda kehidupan di daerah gitu. Saya juga melaporkan Bapak Presiden konfirmasi mereka bahwa mohon maaf Pak Gubernur, Pak Bupati, Ibu Wali Kota, mereka ini selalu dijadikan sebagai dinas kelas 3, bukan dinas kelas 1. Padahal arah kebijakan Bapak Presiden ini tentang investasi. 76% pendapatan negara, mohon dikoreksi Ibu Menteri Keuangan, itu datangnya dari pajak, dan pajak paling besar adalah pajak badan. Dan kalau kita bicara pajak badan, motor penggerak pemerintahnya adalah dinas DPMPTSP. Jadi jangan hanya disuruh cari duit, mereka tidak difasilitasi. Nah ini juga keluhan mereka, kira-kira abang-abang gubernur, Pak Bupati, Wali Kota bisa ya mengertilah perasaan mereka gitu. Yang ketiga Bapak Presiden, mereka ini takut dikriminalisasi. Ini Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung, mohon maaf ini. Pak Kapolri sama Jaksa Agung ini paling baik. Saya tahu betul abang-abang gue ini sangat baik. Tetapi oknum-oknum di bawah ini Pak Kapolri sama Pak Jaksa Agung, gerakan tanpa bolanya paling banyak sekali. Nah, setelah kalian memperhatikan dari presentasi PowerPoint tadi, silahkan kerjakan LKPD-nya. Ya, kerjakan LKPD-nya sendiri-sendiri, lalu kalau sudah LKPD-nya dijadikan PDF dan diupload ke Smart Learning. Ingat, jangan sampai telat upload tugasnya dan harus PDF. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.